cas. Nah, tapi karena saya mau ngomong, ini masker harus saya lepas. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus yang akan dilakukan pada besok Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Maka mari kita menyiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan yang merupakan sakramen perjamuan kudus sedunia. Jadi besok Minggu tanggal 4 Oktober 2020 itu adalah hari perjamuan kudus dunia. Maka mari kita mempersiapkan diri sehingga sakramen perjamuan yang kita kerjakan sekalipun di tengah pandemi ini sungguh memberikan manfaat untuk iman kita, untuk kehidupan kita, memelihara iman kita dan meneguhkan perjalanan kita untuk menapaki kehidupan dengan berbagai macam persoalannya termasuk pandemi ini. Mari kita bersama-sama berdoa, saya hantarkan. Bapak, kami mengucap syukur Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan diri guna menyambut sakramen perjamuan kudus dalam kami bersama-sama seluruh umat-Mu di dunia ini menghayati hari perjamuan kudus dunia. Berkatilah dalam kami akan merenungkan sabda-Mu dan mempersiapkan hati dan seluruh diri kami agar sungguh perjamuan kudus yang akan kami lakukan tanggal 4 Oktober nanti membawa dampak untuk kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan iman kami terpelihara sehingga kami mampu untuk terus menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam persoalannya. Demi Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Saya harap sekarang kita bisa mengajak anak-anak kita semua untuk juga mendekat di sekitar persiapan ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Adik-adik yang udah bisa baca, silakan pegang Alkitabnya sendiri-sendiri terus dibuka ya. Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Bapak Ibu bisa membantu anak-anaknya yang mungkin belum terlalu fasih untuk mencari ayatnya di mana, yang sedang belajar baca kitab suci bisa didampingi agar mereka punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kita siapkan Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara, anak-anak semua, itu tadi firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Nah, kenapa tadi saya bawa sepeda? Ini kan baru usumnya sepeda. Jadi sebenarnya udah ketika pandemi ini sudah berapa bulan lalu tuh mulai musim sepedaan. Adik-adik mungkin juga suka sepedaan gitu ya. Nah, sepedaan lalu tadi saya memperagakan. Wah, setelah turun dari sepeda tetap harus pakai masker. Wah, gitu kan? Nah, karena tadi saya mau ngomong maka saya lepas maskernya. Tema saya itu yang patut untuk kita renungkan ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, terutama anak-anak ketika sekarang ini pandemi harus belajar di rumah, harus hati-hati, sering cuci tangan. Saya lihat juga banyak yang main layangan ini ya, ini mau main layangan tapi ngerekamnya susah, jadi sepedaan aja ya. Nah, ketika sepedaan misalnya sudah selesai sepedaan, turun kumpul sama teman-teman tetap pakai masker gitu ya. Nah, kalau pas naik sepeda pakai masker mungkin sumpek ya, tapi ketika udah turun ketemu sama temennya ya tetap pakai masker. Itu sebenarnya upaya kita untuk menjaga
diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya kita tidak saling menyebarkan virus corona. Nah adik-adik, sekarang virus corona masih ada. Virus corona belum berakhir, belum pergi. Maka itu yang kemudian perlu untuk kita renungkan bersama bahwa kita punya tanggung jawab agar pandemi ini segera berakhir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku semua, firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya itu adalah demi manusia, demi menyelamatkan manusia, demi membawa manusia ini ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti adalah perayaan sekaligus peringatan dan rasa syukur kita karena kita telah diselamatkan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan manusia dan seluruh dunia ini. Oleh karena itu ketika nanti kita mengikuti perjamuan kudus, kita juga diundang untuk bersama-sama terlibat dalam karya penyelamatan itu. Kita diundang untuk bersama-sama dengan Allah, bahkan dipakai oleh Allah untuk terlibat dalam karya keselamatan. Kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita di tengah pandemi ini adalah dengan cara kita melakukan protokol kesehatan. Kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita ketika kita tetap konsisten memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Itu yang perlu untuk kita kerjakan. Maka perjamuan kudus selain soal penyelamatan yang dilakukan Allah juga mengandung makna mengorbankan diri bagi keselamatan sesama, mengorbankan diri bagi keselamatan kita bersama, kehidupan kita bersama. Oleh karena itu di tengah pandemi ini pengorbanan yang bisa kita kerjakan adalah dengan cara kita mengorbankan seluruh mungkin kesenangan kita, kenyamanan kita, kebiasaan kita dengan melakukan protokol kesehatan sehingga kita bisa saling menjaga satu sama lain dan kita semua nanti selamat dari pandemi ini. Nah, itu yang kemudian perlu untuk kita renungkan bahwa ketika kita nanti ikut perjamuan kudus, kita diundang untuk turut serta terlibat dalam karya penyelamatan Allah dengan cara menjaga diri dan sesama kita dari penularan virus corona sehingga virus corona ini bisa segera berakhir. Itu yang patut untuk kita renungkan bersama ketika nanti kita turut serta dalam sakramen perjamuan kudus yang merupakan pewartaan cinta kasih Allah sekaligus pengenangan dan perayaan penyelamatan Allah atas dunia ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini melalui pendadaran yang akan kita lakukan terhadap diri kita masing-masing dengan 4 pertanyaan berikut. Mari kita menanyai diri kita demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? 4 pertanyaan itu yang kiranya patut kita renungkan untuk memeriksa diri kita masing-masing sebelum kita turut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, sekarang adik-adik sudah pernah belum lihat sebuah video tentang virus corona? Nah, mungkin sudah ada yang pernah lihat, tapi mungkin juga ada yang belum. Maka kita lihat dulu video yang berikut ini. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu,
nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang. Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, jangan dekat-dekat ibu. Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Nah, adik-adik, tadi videonya seperti itu. Jadi, kita harus bersama-sama melawan virus corona itu dengan rajin mencuci tangan, dengan pakai masker, dengan jaga jarak. Gitu ya, karena virusnya nggak kelihatan, tapi dia punya kekuatan yang besar. Tapi, kalau kita konsisten untuk menjaga diri kita, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, maka virus itu tidak akan bisa melawan kita. Jauh-jauh dari kita. Oke adik-adik, gitu ya. Nah, sekarang kita berdoa supaya kita nanti ketika ikut sakramen perjamuan, kita juga semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam iman kita. Dan kita juga dikuatkan, dimampukan, diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan supaya virus corona ini segera enyah. Gitu ya adik ya, sip beris. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kita juga bimbing anak-anak kita dalam doa. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh dimampukan untuk menghayati makna perjamuan kudus ini. Dan kita juga berdoa supaya dengan kita ikut perjamuan kudus ini, kita bersama-sama, bahkan dunia ini dipulihkan dari virus corona. Dengan kita semua turut serta dalam karya penyelamatan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu, bahkan mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Maka biarlah kami sungguh memeriksa diri kami dengan baik
dan di sanalah kami akan bertemu dengan Engkau yang menguji hati kami yang paling dalam. Maka kami bersyukur Engkau menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami juga siap untuk terlibat dalam karya-Mu menyelamatkan dunia ini melalui setiap partisipasi kami melakukan protokol kesehatan, sehingga dengan demikian virus corona ini bisa segera berakhir. Maka ya Allah, kami bersyukur Engkau mengundang kami dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami dimampukan untuk menghayati karya penyelamatan-Mu atas dunia ini, dan biarlah kami semua dimampukan untuk terlibat dalam karya penyelamatan yang Kau kerjakan atas dunia ini, supaya virus corona ini segera berakhir. Kiranya Tuhan berkati persiapan kami semua, kiranya Tuhan memberkati persiapan keluarga kami masing-masing, dan biarlah kami sebagai umat-Mu sungguh terlibat dalam karya penyelamatan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu untuk terlibat di dalam karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, persiapan yang kita kerjakan, maka biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan persiapan yang kita lakukan untuk turut serta dalam karya penyelamatan Allah. Mantap!